Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Su'batus salasuna. Su'batus salasuna tegese cabang iman kang kaping 30 iku merdekaake budak lanang ingkang mukmin kang slamet gautane saking cacat atawa budak wadon kang mukmin wis ngendika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'taqa raqabatu muslimatan salimatan a'taqawahu bikuli udwin minha adwan minhu minan nar hatta farjahu bifarjihi rawahu Muslim. Sapa wonge merdekaake ing budak wadon ingkang Islam hale slamet saking cacat maka merdekaake Allah Subhanahu wa taala kelawan saben-saben gautane saking budak ingkang gautane suwiji saking gautane wong kang merdekaake merdeka saking neraka sehingga merdekaake verjine wong kang merdeka kang saking neraka kelawan sebab merdekaake farjine wadon. Wis nyeritakake ing iki hadis. Artine sekabehane maksiate gautane wong kang merdekaake iku di ngapura lan merdeka saking neraka kelawan sebab merdekaake budak lanang atau budak wadon. Subatul hadiyatu wassalasuna. Subatul hadiyatu wassalasuna tegese cabang iman kang kaping 31 iku nglakoni mbayar kifarat kelawan sebab patang perkara kifarat dihar kifarat mateni wong mukmin kifarat jima ana ing awane Ramadan kifarat sumpah kabeh iku wis kasebut ing dalam fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke 30 dan 31. Cabang iman yang ke-30 yaitu ketika seseorang itu memerdekakan budak yang beriman, maka seluruh dosa dari anggotanya, baik dosa tangannya, dosa mulutnya, dosa sampai dosa kemaluannya itu pun dimerdekakan dari siksa api neraka. Tapi sekarang kan tidak ada perbudakan. Lalu yang ke-31 ini bisa kita bahas, yaitu cabang iman yang ke-31 kewajiban membayar kifarat. Yang pertama yaitu
seseorang yang membunuh. Membunuh itu ada dua macam, membunuh dengan sengaja dan membunuh tidak sengaja. Itu hukumnya beda. Membunuh yang sengaja, pembunuhan yang direncanakan. Seseorang yang merasa dendam, disakiti, langsung membuat rencana untuk membunuh orang lain. Maka di dalam Islam itu ada hukum namanya qisas. Qisas itu ya orang yang membunuh harus dibunuh. Itu qisas. Nah ini memang sementara orang, kalau yang berbicara HAM, wah itu melanggar HAM. Tapi sebenarnya kita harus imbang. Orang yang membunuh itu juga melanggar HAM. Kalau kita menghukum orang yang membunuh, berarti imbang toh. Membunuh akhirnya dihukum dibunuh. Itu kalau kita, betapa sedihnya toh. Misalkan ada seorang laki-laki tulang punggung rumah tangga, istrinya masih muda, anaknya masih kecil-kecil, tahu-tahu dibunuh. Coba orang yang berbicara HAM, kalau keluarganya diperlakukan seperti itu, apakah dia akan berbicara masalah kasihan itu orang masuk orang membunuh dihukum bunuh? Pasti dia tidak akan berbicara seperti itu. Kalau keluarganya orang yang mengatakan itu Islam itu kejam, itu masa orang membunuh dihukum bunuh. Misalkan diri kita sendirilah, misalkan ada keluarga kita masih muda, tulang punggung rumah tangga, istrinya masih muda, anaknya masih kecil-kecil, istrinya dulunya kerja suruh berhenti karena merawat anak, tahu-tahu suaminya dibunuh. Betapa sedihnya ini. Nah ini Islam itu sebenarnya menghendaki agar pembunuhan itu tidak terjadi. Akhirnya ada hukum qisas. Karena dengan qisas itu orang yang akan melakukan pembunuhan itu berpikir paling tidak 1000 kali. Kalau saya membunuh nanti saya juga akan dibunuh. Kan begitu. Jadi kita ibaratkan misalkan ya, ada orang sakit gula, lalu kakinya itu harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi, maka penyakit ini akan naik terus. Konsekuensinya harus diamputasi. Nah begitu juga orang yang membunuh, ini membahayakan. Nanti kalau tidak dibunuh, orang lain akan ringan membunuh orang lain. Maka konsekuensinya agar tidak menjalar pada orang lain, diamputasi. Ini hukum qisas. Tapi ketika keluarga itu memaafkan, udahlah kamu tidak usah dihukum qisas, tapi harus membayar diat, bahasanya diat atau denda. Dendanya juga tidak sedikit. Di dalam fikih itu saya baca, diat itu harus memberikan pada keluarga yang dibunuh itu 100 unta. Kalau 1 unta berapa Pak Haji? 100 unta ini. Ini betapa mahalnya nyawa seseorang itu. Jadi Islam itu sangat menghargai nyawa. Tidak bahan-bahan, tidak mudah. Orang langsung sakit sedikit bunuh, saya bunuh. Ini 100 unta. Kalau kita di Indonesia kan tidak ada unta. Lalu harus membayar 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinar, 1 keping dinar itu beratnya 4,25 gram emas murni. Jadi dulu kan transaksi itu, uang itu kan antara nilai nominal dengan nilai intrinsik, nilai yang tertulis dengan nilai barang itu kan sama. Nah, adapun sekarang ini nilai 100.000 dengan kertasnya kan lebih mahal nominalnya toh. Tahu dulu enggak ada dinar, ada dirham. Kalau dinar itu dari emas, kalau dirham itu dari perak. Coba kita bisa membayangkan kalau 4,25 gram 1 keping, berarti kan katakanlah 2 juta. 2 juta kali 1000 berapa? Berapa Pak Haji? 2 miliar. Nah, ini orang berpikir, kalau saya membunuh si A, saya harus menyediakan dana 2 miliar. Kalau enggak saya harus mati. Akhirnya kan aman. Orang itu menjadi nyaman. Tidak mudah mengancam-ngancam orang, kamu akan saya bunuh.
Nah, uang 2 miliar sudah siap belum? Bahasa begitu. Nah, ini kita berbicara masalah hukum Islam. Adapun di Indonesia ini kan beda Pak Haji ya. Kena pasal berapa kalau orang membunuh itu? Hukumannya berapa Pak sih kita tahu enggak? Di Indonesia ini orang yang membunuh hukumnya berapa tahun? 20 tahun. Ya. Nih, lalu sekarang itu kan yang direncanakan, ya Pak Sigit ya. Ada orang yang menghilangkan nyawa tapi yang tidak direncanakan. Contoh, anak laki-laki masih muda naik motor ngebut kecepatan tinggi, tahu itu ada kucing nyabrang. Dia kaget toh, oleng sebelah sana ada orang jalan kaki ketabrak meninggal. Ini kan tidak disengaja. Itu hukumnya beda, Pak Haji. Beda dengan yang tidak. Kalau orang itu menghilangkan nyawa tanpa disengaja, maka oleh hukum Islam pertama dia kena diat. Loh, kan tidak sengaja. Ya memang harus begitu biar orang itu hati-hati. Hati-hati. Tidak sembarangan naik motor warur-warur nabrak orang, ada korban. Diatnya tadi sama. 100 unta atau 1000 dinar atau 2 miliar. Di Indonesia enggak ya Pak, damai aja lah, sudah ongkos menguburkan, sangat ringan sekali ini. Masih ditambah satu lagi, ini kan hakul adam, diat itu hakul adam, tapi hakul Allah yaitu namanya kifarot. Jadi orang yang menghilangkan nyawa orang lain di samping kena denda juga kena kifarot. Lah kifarot ini hak Allah. Kifarotnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini yang diantara kita masih belum paham. Seolah-olah kalau orang itu nabrak orang sudah damai selesai, dia lupa ada kewajiban lain. Jadi misalkan orang nabrak meninggal lalu damai, dia ngasih uang ongkos untuk penguburan dan keluarganya disantuni semampunya, misalnya 10 juta atau 25 juta. Setelah itu masih ada kewajiban satu lagi, kifarot namanya. Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut tidak boleh dicicil. Kalau 1 bulan sudah selesai, biar berhenti, diulang lagi. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi mungkin barangkali ada keluarga kita yang nasib seperti itu, kewajiban ini harus dilakukan. Di samping tadi ongkos kubur dan memberikan karena di Indonesia kan beda ya. Lalu yang ini hak Allah itu berlaku internasional, di Arab, di Indonesia sama. Kifarot namanya. Kifarot karena melakukan pembunuhan. Yang kedua, kifarot dihar. Nah ini kifarot dihar itu seorang laki-laki yang menyamakan istrinya itu seperti ibunya atau orang yang haram dinikahi. Wah, punggung kamu kok persis seperti punggungnya ibu saya. Ini tidak boleh. Jadi menyamakan kondisi fisik ibu dengan istrinya itu tidak boleh. Wah, tangan kamu persis tangan ibu saya. Tidak boleh. Oleh Islam dikenakan namanya kifarot dihar. Nah, kifarot dihar itu yang pertama memerdekakan budak, tapi kan tidak ada budak. Lalu kalau budak itu tidak ditemukan, maka orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini hati-hati ya bapak-bapak, ini khusus bapak-bapak loh. Nah ibu-ibu beda lagi. Nah, kalau tidak mampu, wah saya kerja berat masa puasa 2 bulan berturut-turut, maka alternatif yang terakhir
memberi makan orang miskin 60 orang. Memberi 60 orang miskin, memberi makan. Satu orang yaitu satu mud. Nah, satu mud itu di dalam kitab fikih itu saya temukan 7 on, berarti belum ada 1 kilo. Satu mud itu 7 on. Nah, dihitung aja 7 on kali 60. Kalau kita bulatkan misalkan 60 kilo, 1 kilo katakanlah 20, berarti berapa? 20 kali 20.000 kali 60. Berapa? 1 juta? Wah, enteng. Daripada poso. Poso 2 bulan ini berat loh. Sebulan ini apa toh? Nah, ini namanya kifarat dihar. Ada lagi. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada yang melaksanakan. Seorang suami yang berhubungan dengan istrinya di siang hari pada saat bulan Ramadan. Ini juga kena kifarat. Kifaratnya yaitu memerdekakan budak. Budak tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau berat 60 orang miskin. 1 orang miskin 1 mud, 1.200.000. Tapi jangan terus dibuat lah, tidak apa-apa, orang kuat ya. Ben membayar 1.200.000, tidak boleh seperti itu. Ini hukum syariat seperti itu. Tapi hukum Allah beda lagi. Jadi hukum Allah kaitannya kita bertaubat, apakah taubat itu diterima atau tidak, lalu hukumannya nanti apakah itu bisa menjadikan seseorang masuk neraka atau tidak, itu urusannya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum syariat seperti ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.